warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Berjumpa lagi di acara kita One Day One Innovation. Tiada hari tanpa inovasi. Pada hari ini kita telah kedatangan bintang tamu, seorang wanita cantik, kreatif dan tentunya inovatif. Beliau adalah Ibu Novrianti Islahiyah dengan inovasi Bing Jipang, emping biji ketapang. Alternatif olahan makanan kaya akan protein di masa pandemi. Nah, sebelum kita mengenal lebih jauh tentang inovasi ini, kita saksikan video berikut ini. Nah, itulah tadi videonya, tunggu menarik sekali. Nah, untuk selanjutnya kita tanyakan langsung aja ya tentang inovasi ini kepada narasumber kita atau inovator kita, Ibu Novrianti Islahiyah. Nah, ini menarik sekali ya Bu, dari judul inovasinya ada sekarang judulnya Ping Jipang. Ini nama produk inovasinya sepertinya arak-arak seperti makanan Jepang ya. Nah, cuman seperti apakah betul ini makanan ala-ala Jepang atau gimana, bisa diceritakan kita seperti apa inovasinya dan apa sih yang melatar belakangi Ibu sehingga kepikiran untuk membuat makanan ini? Ya, baik, terima kasih Ibu atas kesediaan waktunya. Latar belakangnya sebetulnya kalau misalkan dari segi nama seperti nama Jepang atau Korea ya Bu ya, Ping Jipang. Tapi itu sebetulnya singkatan dari emping biji ketapang. Kenapa kami mengangkat makanan ini? Karena ternyata masih belum optimal pemanfaatan biji ketapang itu Bu. Biasanya kan kalau kita lihat di sekolah, kebetulan di sekolah kami sangat banyak pohon ketapang. Biji ketapangnya itu malah menjadi sampah organik saja Bu. Jadi kalau sudah jatuh ke tanah, nanti dia busuk kan ya, tidak termanfaatkan. Nah, dari situ tim kami, saya dan juga 2 orang siswa kami yaitu Tirani dan Muhammad Fikri berinisiatif untuk mengolah biji ketapang tadi menjadi sesuatu makanan yang kaya akan protein, karena kami tahu kalau misalkan emping biji ketapang itu dari sumbernya proteinnya sangat banyak, persentase proteinnya. Karena itu kami berinisiatif mengolahnya menjadi sesuatu yang baru gitu, dan kami berinisiatif mengolahnya menjadi sebuah emping. Karena kan biasanya kalau emping itu identik dengan melinjo, ternyata dari biji ketapang juga bisa kita buat sesuatu yang baru lagi, contohnya seperti emping tadi. Begitu Bu. Ini biji ketapang ya, biji ketapang. Ini kalau dari rasanya gimana Bu? Seperti apa ya? Ya, sebetulnya kalau di daerah Sumatera dan Jawa mungkin masih jarang kita mengonsumsinya ya Bu ya. Tapi suami saya yang latarnya itu di Sulawesi, biji ketapang itu sangat rasanya tuh enak Bu. Cukup direbus saja itu sudah berasa seperti kacang almond gitu. Makanya kalau kita baca di banyak buku, biji ketapang ini disebut pohon almond di daerah tropis begitu. Nah, dari situ ternyata bukan hanya direbus, kalau kita olah menjadi bahan baku yang lain, makanan yang lain, ternyata enak juga rasanya, gurih seperti itu. Seperti itu ya. Jadi memang mirip-mirip dengan emping melinjo ya. Iya, kalau melinjo kan lebih ke pahit ya Bu rasanya. Kalau ini lebih ke gurihnya. Gurih ya. Iya. Dan kandungan yang paling tinggi itu proteinnya. Iya, betul. Ya. Nah, kalau berbicara soal proses pembuatannya itu sendiri Bu ya, ini berapa lama dan seperti apa sih? Tadi mungkin kalau yang sudah melihat sekilas di video ada proses pembuatannya. Nah, kalau untuk berapa lamanya itu tidak terlalu lama Bu ya. Dalam waktu sepekan saja kita bisa membuatnya. Tapi itu memang dari mulai kita pembersihan bijinya kan kita harus cuci bersih dulu, kemudian kita keringkan dulu ya, terus disangrai atau ditumis tanpa minyak di atas kompor. Kemudian kita harus tumbuk bijinya sampai gepeng gitu, seperti emping seperti biasa. Nah, proses penjemurannya mungkin agak lama, sekitar 3 hari, tergantung kondisi cuaca ya Bu ya. Kalau lagi cerah mungkin cepat keringnya. Nah, kalau sudah kering ya tinggal digoreng saja seperti biasa, begitu Bu.
Jadi prosesnya itu sama seperti emping melinjo. Iya betul. Nah kalau tadi disampaikan bahwa itu harus dikeringkan selama 3 hari. Iya, tapi tergantung cuacanya sih Bu. Iya, Kalau iya. pas cerah ya bisa cepat seperti itu. Iya. Nah, apakah sudah pernah dicoba untuk melakukan pengeringan dengan open? Belum pernah sih kalau untuk skala open. Jadi kami masih memanfaatkan yang memang cuaca matahari. Tapi kalau pakai open tentu pasti lebih cepat sih sepertinya Bu. Ya, ini mungkin berarti akan coba nggak, tapi kita nggak tahu juga hasil apakah yang pakai open itu ini ya, Belum kami lakukan perbandingan lebih sih, bagus Bu. hasilnya ya. Iya. Oh ya. Nah, dalam proses pembuatannya ini sendiri siapa saja yang terlibat dalam produksinya? Dalam produksi tentunya saya dan juga tim yang biji ketapang tadi Bu. Baru bertiga sih kami itu. Jadi saya dan 2 siswa bimbingan, itu tadi Tirani dan Muhammad Fikri. Jadi memang inisiatifnya dari mereka juga sebetulnya. Katanya Bu, ini di sekolah kita banyak pohon ketapang, tapi belum kita optimalkan nih Bu. Ayo kita buat sesuatu. Nah kami tuh cari-cari referensi. Kalau biji ketapang tuh baru sebatas pemanfaatan di minyak ya Bu. Kemudian substitusi untuk jadi tepung, mengganti tepung terigu. Ada juga yang dijadikan sebagai bahan baku utama pembuatan tahu. Tapi kami berinisiatif yang lain, karena kalau kita lihat bijinya itu kan hampir mirip seperti melinjo dari strukturnya begitu. Akhirnya inisiatif lah kami itu untuk mengubahnya menjadi emping yang tadi. Jadi yang baru bertiga saja, karena memang skalanya masih skala kecil Bu ini. Jadi memang saat ini belum untuk bertiga aja itu udah cukup ya, karena iya, masih skala rumah tangga sih Bu. Iya. Masih skala rumah tangga. Selain itu juga mungkin proses pembuatannya juga nggak terlalu panjang gitu. Iya kan betul ya. Bu. Oke. Nah dari inovasi ini sebenarnya apa sih yang mau ditawarkan manfaatnya gitu? Ya, manfaatnya tuh tentunya sangat banyak Bu ya. Jadi kan banyak orang itu mengidentikan kalau protein itu pasti harus sesuatu yang mahal. Misalkan dari daging lah, daging sapi yang mahal seperti itu. Tapi ternyata dari protein nabati, contohnya dari biji ketapang yang biasanya kita buang saja, itu ada kandungan protein yang cukup tinggi. Namun karena kurang tahunya kita tentang kandungan tadi, mungkin masih banyak yang belum mengoptimalkan atau mengkonsumsinya. Tapi ternyata dengan olahan kalau kita tahu dan telusuri lebih lanjut dan kita bisa mengolahnya dengan produk yang lain, kita bisa menawarkan alternatif bahwa makanan yang tadinya adalah sampah organik yang dibuang ternyata bisa kita manfaatkan dan ternyata banyak juga kandungan proteinnya. Begitu. Jadi sangat tinggi sekali Iya. di protein yang terkandung di dalamnya. Nah kalau emping melinjo itu kan dia teksturnya itu kan ini keras ya, Iya. ya. Nah kalau dengan emping Jipang ini teksturnya seperti apa? Hampir sama juga Bu, renyah juga seperti itu, keras-keras juga memang karena dari biji kan ya. Tapi ya tadi dari segi rasa yang berbeda. Biasanya kan agak pahit, kalau ini cenderungnya lebih ke gurihnya. Gitu ya. Ini maksudnya sama dengan emping, cuman memang langsung ini aja ya. Iya, prosesnya mungkin bisa dilihat tadi lebih lanjut di videonya kan tadi ya. Jadi memang sangat mudah sekali sebenarnya, siapapun bisa melakukannya ya. Iya betul Bu. Nah keunggulan dari produk inovasi ini apa Bu ya? Keunggulannya tentu kita bisa mengurangi limbah sampah organik tadi Bu. Jadi biasanya sampahnya bisa menumpuk dari biji ketapang tadi, tapi kita bisa menguranginya dengan mengolahnya menjadi sesuatu yang termanfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa menjadi bahan cemilan tapi kayak akan protein tadi. Kan kadang kalau misalkan cemilan itu identiknya dengan sesuatu yang tidak sehat biasanya cemilan itu ya. Tapi ini sebagai alternatif untuk cemilan yang sehat begitu. Yang ketiga, mungkin ketika produk ini bisa kita tingkatkan skala produksinya, ini bisa menjadi bahan kerjasama dengan UKM dan juga mungkin bisa jadi oleh-oleh juga gitu yang khas dari daerah kita seperti itu. Tapi itu masih dalam proses yang harus memang lebih jauh lagi sih Bu, seperti itu ya. Nah, kalau dari ketahanan produknya itu berapa lama? Kalau kita sudah menggorengnya, kalau misalkan kita simpan di wadah yang cukup rapat, ditutup dengan cukup rapat, itu sekitar 2 bulan juga insya Allah masih tahan. Tapi kalau misalkan kita buat dalam bentuk yang masih mentah, yang belum digoreng, itu sekitar 6-12 bulan juga tahan insya Allah. Ya. Jadi paling kalau ini yang paling cepat kalau dia misalnya nih dari ruang terbuka itu paling dia nggak renyah lagi. Iya, sudah nggak renyah lagi biasanya kan. Seperti yang biasa ya. Nah untuk variannya sendiri ini
empingnya ini emping original atau ada variasi rasa lain? Di Instagram kami sudah memasang Bu, untuk Instagramnya itu Pink Jipang juga namanya. Ada beberapa varian rasa. Yang pertama memang original, kemudian ada yang kami tambahkan beberapa rasa seperti coklat, balado, terus green tea juga Bu. Oh, itu dengan Iya. rasa ya, rasa itu artinya ada ditabur aja atau ditabur saja sih memang Bu. Ditabur ya. Saja. Nah, untuk kemasannya sendiri? Kami masih melakukan pengemasan yang cukup sederhana, jadi seperti plastik biasa gitu. Ada tadi di video mungkin ya sekilas terlihat. Kita masukkan di situ empingnya, terus ada labelnya, memang kami buat sendiri labelnya. Jadi masih dalam bentuk plastik yang pakai rapat itu Bu. Yang apa? Pot standing gitu ya? Iya betul. Bisa ditegakin itu ya? Itu, ya. Oh ya Kak. Kemasan lain belum? Belum kemasan yang lainnya Bu, masih sebatas itulah. Nah ini udah diuji POM atau PIRT? Nah ini yang memang masih agak terkendala Bu kami karena masih dalam skala kecil. Kemarin itu masih belum sampai uji POM dan masih belum bisa dipasarkan bebas begitu. Jadi masih untuk konsumsi dalam ranah pribadi saja. Nah rencananya itu kemarin ketika mengikuti lomba innovation ini memang disarankan untuk bisa dilanjutkan gitu agar bisa mengikuti inkubasi dari Pak Alam, misalnya disarankan seperti itu karena ada potensi katanya bagus, hanya saja memang harus mengikuti uji lab tadi. Jadi memang belum sampai saat ini gitu. Jadi mungkin ini rencana ke depan ya, dan tentunya bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Nah, tadi sudah kita ceritakan bagaimana prosesnya. Dalam pelaksanaannya, apakah Ibu menemui hambatan dalam produksinya? Yang hambatan itu tentu saja pasti ada Bu ya. Contohnya misalkan ketersediaan dari biji ketapangnya. Karena kemarin itu kami hanya mengandalkan adanya biji ketapang itu di lingkungan sekolah, otomatis kalau semua sudah diolah di sekolah ya sudah pasti habis gitu. Jadi kami belum survei ke daerah-daerah yang lain, tapi sementara kalau kami cek pohon ketapang itu sangat banyak di Sumatera Selatan ini begitu. Jadi memang kendalanya penyediaan atau pasokan dari biji ketapang bahan tadi. Bakunya sendiri itu yang belum tersedia ya. Tapi udah diidentifikasi di mana-mana di mana aja bahan bakunya ini tersedia. Iya, sudah ada informasinya ya. Oke. Nah, untuk inovasi ini Ibu melakukan kerjasama dengan, apakah ada kerjasama dari pihak luar atau ada di dalam internal sekolah aja? Iya, masih dalam internal sekolah Bu untuk sementara, karena memang niatan awal dari inovasi ini adalah untuk program fiksi diajukan untuk program kewirausahaan siswa tadinya. Program sekolah ya? Iya, untuk diperlombakan di tingkat nasional tadinya begitu. Kebetulan ada program inovasi daerah, kami juga coba untuk ajukan juga. Jadi memang sementara belum ada kerjasama dengan pihak terkait gitu. Tapi rencananya ke depan akan ada. Kalau misalkan ada kesempatan, insya Allah pengen Bu gitu. Apalagi untuk UKM kayaknya ini sangat potensial begitu. Nah, kalau kita lihat ini prospek dari emping biji ketapang ini sepertinya akan memiliki prospek yang bagus ya, karena ini makanan cemilan, anak-anak pasti suka, apalagi kalangan remaja itu pasti suka. Nah, harapan ke depan untuk Ibu dan tim itu apa? Harapannya sih karena memang ini harus melalui serangkaian uji lab. Semoga nanti ketika kami mengajukan uji lab ke BPOM agak dipermudah juga. Maksudnya ya ada arahan gitu Bu untuk misalkan ini harus melakukan uji lab itu seperti ini. Ke siapa saja yang harus dihubungi misalkan ke BPOM terus kemana lagi. Adalah bimbingan seperti itu Bu untuk pengarahan lebih lanjutnya gitu. Jadi tidak serta-merta setelah lomba inovasi ini sudah saja seperti itu, tapi ketika kemarin disarankan untuk ada uji lab, ada tindak lanjutnya misalkan dari Balitbangda mengarahkan tim ini silahkan nanti dilanjutkan step berikutnya seperti apa begitu. Jadi memang kalau bisa sih ada tindak lanjutnya Bu. Oh ya, dari segi pemasaran ini udah dipasarkan? Iya, baru diiklankan lewat Instagram Bu dengan WhatsApp, tapi masih dalam ranah yang pribadi sih Bu, maksudnya yang nggak terlalu luas ya. Jadi masih seperti ke teman-teman kayak gitu, ke keluarga sekolah begitu. Jadi belum yang benar-benar orang-orang dari luar tahu gitu. Cuma kami baru mengiklankan misalkan kami bikin produk loh, ini Pink Jipang namanya. Coba dilihat ya di Instagram barangkali tertarik seperti itu. Jadi
saat ini baru dipasarkan melalui online. Iya. Di sekolah sendiri sudah di Ya, tapi itu tadi karena selama pandemi ini kami tidak membuatnya lagi, Bu. Jadi memang belum dipasarkan kembali begitu. Setelah pembuatan waktu pertama kali, terus yang tahap kedua sudah selesai. Iya. Jadi sekarang tetap diproduksi tapi dipasarkan melalui online ya. Online itu ya. Nah, bagaimana respon konsumennya? Nah, itu kalau misalkan dari beberapa konsumen yang berpendapat yang ngasih testimoni, katanya sih enak, Bu, tadi. Enak ya. Enak, terus tidak terasa pahit tadi ya. Nggak ada rasa pahit ya. Nah, ada nggak ya bahan tambahan lain dari emping ini? Cuma garam aja sih, Bu. Cuma dikasih garam aja. Non MSG ya? Iya, kalau sementara kami sih untuk ini tidak pakai penyedap begitu. Tapi mungkin di bumbu taburannya itu ya, tapi tergantung selera. Kalau itu kan apakah mau dibuat tadi langsung dimasak dengan bumbu taburan atau tidak. Gitu. Tapi sementara untuk empingnya sendiri memang original tanpa tambahan apapun. Nah, baik sahabat inovasi. Sahabat inovasi, sungguh menarik sekali inovasi pink Jipang ini. Nah, ternyata pink Jipang ini adalah emping biji ketapang. Nah, kalau sahabat inovasi selama ini suka makan emping melinjo, nah ini akan menjadi varian produk yang berbeda, yaitu dari biji ketapang. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu Novianti ada yang mau ditambahkan? Mungkin ini ya, kalau bisa untuk request mungkin Bu ya sedikit untuk balik Bangda ya. Jadi kalau bisa program ini terus berlangsung, terus dilanjutkan karena sangat bagus ya Bu, selain sumbangsi ke daerah kita. Jadi kalau bisa tidak terhenti di tahun ini saja, tapi tahun depan dilanjutkan kembali, ada kembali. Iya, tentunya ini kami juga sangat berharap ini akan terus berlangsung dan tentunya inovasinya inovasi yang setiap hari akan berbeda. Nah, baik sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kami dengan Ibu Novianti Islahiyah. Tentunya semoga hal ini apa yang disampaikan oleh Ibu Novianti ini menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus berinovasi dan berkarya. Nah, jangan takut dan jangan ragu untuk terus berinovasi karena kita punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi. Setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikianlah acara kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di One Day One Inovasi. Inovasi tiada hari tanpa inovasi. Salam inovasi.